Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang perakitan produk dalam pelajaran PKK. Sebelum masuk ke materi saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya David Nugroho, kelas 12 mesin 1, pelajaran PKK produktif, dan pembimbing Bu Nes Pidayeni. Yang pertama, perakitan produk. Perakitan adalah suatu penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Perakitan juga dapat diartikan sebagai penggabungan antara bagian yang satu terhadap bagian yang lain atau pasangannya. Prinsip-prinsip perakitan atau assembly line. Yang pertama adalah meletakkan peralatan dan pekerja dalam urutan pekerjaan atau operasional sehingga setiap bagian atau komponen dapat dipasang secara berurutan sampai proses akhir. Yang kedua, area kerja untuk pemasangan komponen dibuat secara nyaman sehingga pekerja produk teknik pemesinan dapat dengan mudah membuat rangkaian produk yang berjalan dibantu konveyor. Oke, selanjutnya jenis-jenis perakitan. Ada dua jenis perakitan. Yang pertama adalah perakitan manual dan perakitan otomatis. Perakitan manual ini adalah perakitan yang sebagian besar proses dikerjakan menggunakan tenaga mesin dengan peralatan yang sederhana tanpa alat-alat bantu khusus. Sedangkan perakitan otomatis adalah perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis. Jenis perakitan ini menurut jenis produk dibedakan juga. Yang pertama, perakitan tunggal dan perakitan seri. Perakitan tunggal adalah perakitan yang hanya satu jenis produk saja, sedangkan perakitan seri, perakitan yang dilakukan dalam jumlah massal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan perakitan. Yang pertama, jenis bahan yang mengalami perakitan. Kedua, kekuatan yang dibutuhkan. Ketiga, pemilihan metode penyambungan. Keempat, pemilihan metode penguatan. Kelima, penggunaan alat-alat bantu perakitan. 6, toleransi. Ketujuh, bentuk atau tampilan, dan lain-lain. Yang selanjutnya, metode dalam perakitan. Ada beberapa macam metode dalam perakitan. Di antaranya adalah metode cascade, yaitu metode perakitan antar komponen dengan langkah yang berurutan. Yang kedua, metode keseimbangan, yaitu proses penyambungan komponen-komponen dengan menggunakan spot welding. Yang ketiga, metode bongkar pasang, yaitu metode yang banyak digunakan dalam bentuk perakitan. Selanjutnya adalah B. Line balancing. Line balancing adalah suatu analisis yang mencoba untuk melakukan suatu perhitungan keseimbangan hasil produksi dengan membagi beban antar proses secara berimbang sehingga tidak ada proses yang ideal akibat terlalu lama menunggu keluarnya proses yang sebelumnya. Produk dari proses yang sebelumnya. Tujuan utama balancing adalah untuk membentuk dan menyeimbangkan beban kerja yang dialokasikan pada tiap-tiap stasiun kerja. Langkah-langkah pemecahan line balancing yaitu 1. Mengidentifikasi tugas-tugas individual atau activities yang dilakukan. Yang kedua, menentukan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap tugas itu. Yang ketiga, menetapkan precedence constraint dan jika ada yang berkaitan dengan setiap tugas itu, dan lain-lain. Selanjutnya, istilah dalam line balancing itu berbagai macam. Yang pertama, precedence diagram digunakan sebelum melangkah pada penyetelan menggunakan metode keseimbangan. Assembly produk yang melewati urutan workstation dan setiap workstation memberikan proses tertentu. Yang ketiga, idle time saat operator ataupun pekerja menunggu untuk melakukan proses kerja, dan lain-lain. Yang ketiga, metode linear balancing. Itu ada 3. Yang pertama, metode kill break wester heuristic, metode Modillon, metode Helgeson-Bernie. Yang keempat, pengukuran kerja dalam kaitannya dengan line balancing. Pengukuran yang dimaksud di sini adalah pengukuran kerja, yakni suatu aktivitas untuk menentukan waktu yang dibutuhkan oleh seorang operator dalam melaksanakan sebuah kegiatan kerja
Manfaatnya yaitu untuk menentukan jadwal dan perencanaan kerja, untuk menentukan standar biaya sebuah produk sebelum diproduksi, untuk menentukan pemanfaatan mesin, untuk menentukan standar waktu sebagai dasar pengendalian biaya tenaga kerja. Yang kelima, metode pengukuran waktu kerja. Ada dua. Yang pertama, pengukuran waktu secara langsung, yaitu metode jam henti, metode sampling pekerjaan. Yang kedua, pengukuran waktu secara tidak langsung, yaitu data waktu standar dan data waktu gerakan. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.